Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafira Fazandurlita, mahasiswa Fisika Universitas Diponegoro. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan tentang radiografi umum. Radiografi umum. Radiografi umum adalah pesawat sinar X yang digunakan untuk menghasilkan citra radiografi untuk pemeriksaan umum. Peralatan pengujian radiografi umum antara lain ada luxmeter yang wajib terkalibrasi, yang digunakan untuk uji iluminasi. Lalu yang kedua ada alat uji kolimasi dan ketegak lurusan berkas, yang digunakan untuk uji kolimasi dan ketegak lurusan berkas sinar X. Lalu ada X-ray multimeter, detektor, dan base unit yang wajib terkalibrasi. Digunakan untuk uji akurasi tegangan, linearitas, keluaran radiasi, reproduksibilitas, kualitas berkas HVL atau HVL, informasi dosis pasien, dan AEC. Lalu ada filter aluminium atau aluminium tipe 1100 lebih dari 99% yang tidak wajib terkalibrasi, digunakan untuk uji kualitas berkas atau HVL. Filter aluminium digunakan untuk metode tak langsung. Lalu ada plat timbal ketebalan 2-3 mm yang tidak wajib terkalibrasi, digunakan untuk uji kebocoran tabung. Lalu ada survei meter yang wajib terkalibrasi yang digunakan untuk uji kebocoran tabung. Lalu ada lembaran phantom, perspex atau phantom PMMA abdomen yang tidak wajib terkalibrasi yang digunakan untuk uji AEC atau penjejakan dan waktu respon minimum. Lalu ada atenuator aluminium 21 mm yang tidak wajib terkalibrasi yang digunakan untuk uji AEC atau densitas uniformitas. Parameter uji. Yang pertama ada kolimasi. Kolimasi berkas sinar X radiografi umum berpengaruh terhadap dosis pasien dan kualitas citra. Yang kedua, kolimasi membatasi area yang diinginkan sehingga mengurangi dosis total yang diterima pasien dan minimalkan risiko radiasi. Yang ketiga, kolimasi yang tepat menjadi salah satu aspek untuk mengoptimalkan teknik pencitraan radiografi. Yang terakhir, kolimasi mencegah paparan terhadap area yang tidak perlu di luar area target dan juga meningkatkan kualitas citra karena menghasilkan lebih sedikit radiasi hambur. Dari kolimasi tersebut dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada iluminasi yang bertujuan untuk mengukur tingkat pencahayaan yang diperoleh dari berkas cahaya kolimator. Alat yang digunakan adalah luxmeter dengan nilai lolos uji kurang lebih 100 lux. Cara kerjanya yang pertama, pastikan cahaya ruangan saat pengukuran latar sama dengan cahaya ketika pengujian. Yang kedua, atur jarak SDD 100 cm. Yang ketiga, hidupkan lampu kolimator pada kolimasi 25x25 cm. Yang keempat, tempatkan luxmeter di pusat kolimasi dan paralel dengan sumbu anoda dan katoda. Yang kelima, untuk latarnya, letakkan luxmeter pada pusat kolimasi untuk iluminasi saat lampu kolimatornya mati. Yang terakhir, untuk iluminasi, letakkan luxmeter pada 4 area. Untuk ukur iluminasi tiap area saat lampu kolimator menyala. Rumus analisa datanya itu adalah iluminasi sama dengan rata-rata iluminasi terukur dikurang latar. Lalu ada selisih lapangan kolimasi yang bertujuan untuk mengetahui selisih lapangan kolimasi dengan lapangan berkas sinar X. Alat yang digunakan adalah kolimator and beam alignment test tool dengan nilai lolos uji delta X atau delta Y kurang dari 2%. Cara kerjanya itu, pertama kita letakkan reseptor citra atau kaset 24x30 cm di permukaan datar. Yang kedua, letakkan reseptor citra di tengah kolimasi dan atur jarak fokus dengan reseptor citra 100 cm. Yang ketiga, pastikan kerataan kolimator, tabung, dan permukaan reseptor citra menggunakan water pass. Yang keempat, pastikan sumbu anoda dan katoda paralel dengan reseptor citra. Yang kelima, tempatkan kolimator dan beam alignment test tool di tengah kaset dan rata atau water pass.
Yang keenam, tempatkan marker inisial RS dan tanggal pengujian pada kaset. Yang ketujuh, atur kolimasi 18 kali 14 cm atau sesuai ukuran pada test tool. Yang kedelapan, pastikan titik pusat kolimator dan beam alignment test tool berhimpitan dengan pusat cahaya. Yang kesembilan, lakukan eksposi dengan kondisi penyinaran sesuai kondisi pesawat sinar X. Gambar dapat dievaluasi. 10. Catat nilai X1, X2, Y1, dan Y2. Rumus analisa data tersebut, nilai deviasi berupa persen SID. Delta X persen SID sama dengan delta X1 plus delta X2 per SID dikali 100% SID. Delta Y persen SID sama dengan delta Y1 ditambah delta Y2 per SID dikali 100% SID. Lalu ada ketegak lurusan berkas, yang bertujuan untuk mengevaluasi ketegak lurusan berkas sinar X dengan pusat berkas cahaya. Alat yang digunakan adalah kolimator dan beam alignment test tool dengan nilai lolos uji kurang lebih 3 derajat. Cara kerjanya yang pertama, cek ketegak lurusan berkas sinar X pada citra hasil uji kolimasi, lalu catat penyimpangan titik fokus berdasarkan posisi titik pusat pada lingkaran dalam atau luar. Analisa datanya itu hitung nilai pergeseran titik fokus pada film. Lalu yang kedua, generator dan tabung sinar X. Dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada akurasi tegangan yang bertujuan melihat kesesuaian antara tegangan setting di panel kontrol dengan tegangan yang terbaca di alat ukur. Alat yang digunakan adalah non-invasif KVP meter atau misal Unforce Piranha, water pas dan meteran dengan nilai lulus uji error maksimum kurang lebih 10%. Cara kerjanya itu, yang pertama posisikan berkas radiasi tegak lurus terhadap meja pasien atau bucky stand. Yang kedua, pindahkan filter tambahan bila ada. Jika tidak dapat dipindahkan, catat kondisi ini. Yang ketiga, atur jarak KVP meter dan fokus pada 100 cm. Yang keempat, atur kolimasi atau disarankan 25 cm dikali 25 cm. Yang kelima, letakkan detektor pada posisi tegak lurus menghadap tabung, gunakan water pass. Yang keenam, tentukan kondisi eksposi miliampere dan second atau miliampere second tetap pada 20 MAS atau waktu eksposi pada 0,1 kurang lebih second kurang lebih 0,2. Lalu yang terakhir, lakukan 1 kali eksposi di setiap variasi KVP sesuai penggunaan klinis dan memperhatikan rating tabung. Ulangi dengan kenaikan 10 KVP lalu lakukan paling sedikit 3 variasi. Berikut adalah rumus pada analisa data untuk menghitung error setiap KV. Untuk pesawat yang mempunyai fokus besar dan kecil, pengukuran dilakukan di fokus besar pada rentang KVP yang digunakan. Yang kedua ada akurasi waktu penyinaran yang bertujuan untuk melihat kesesuaian antara setting waktu eksposi di panel kontrol dengan waktu eksposi yang terbaca pada alat ukur dan hanya dilakukan jika pesawat sinar X memiliki pengaturan waktu eksposi. Cara kerjanya yang pertama, pengaturan peralatan seperti pada uji akurasi tegangan, lalu yang kedua setting pada KVP dan MA klinis tetap atau misalnya 70 KVP dan 100 MA. Yang ketiga, lakukan 3-5 kali eksposi dengan variasi waktu berbeda antara 0,02 kurang second kurang lebih 1. Yang keempat, jika memungkinkan bisa dilakukan pada S lebih dari 1 second. Berikut adalah rumus analisa datanya. Nilai lolos ujinya itu error maksimum kurang lebih 10%. Lalu yang kedua, dihitung nilai lolos uji dengan rumus seperti pada yang ada di gambar ini. Yang ketiga ada linearitas yang bertujuan untuk menguji konsistensi kenaikan nilai keluaran radiasi atau MGY atau MAS pada variasi MA atau MAS. Alat yang digunakan adalah dosimeter atau misal Unforce
piranha, waterpass, dan meteran dengan nilai lolos uji CL kurang lebih 0,1. Pengujian ini dilakukan hanya untuk fokus yang besar. Cara kerjanya, pertama kita mengatur peralatan seperti pada uji akurasi tegangan. Lakukan 1 kali eksposi KVP tetap atau misal 70 atau 80 KVP. Dan variasi MA atau MAS dengan memperhatikan rating tabung, lakukan paling sedikit 3 variasi MA atau MAS. Yang ketiga, jika MA dapat diatur, variasikan MA dengan waktu tetap. Yang keempat, jika MA tidak dapat diatur, variasikan MAS. Yang kelima, catat data KVP, ukur, MAS, dan dosis. Yang keenam, jika tidak memungkinkan pengaturan waktu yang tetap dan memvariasikan MA, maka dibolehkan memvariasikan waktu dengan MA yang tetap. Berikut adalah rumus analisa datanya. Atau dengan software pengolahan data Excel, plot data antara MA atau MAS dengan microgray atau MAS, kemudian buat grafik garis lurus atau linear, dan hitung atau tampilkan koefisien regresi linear. Nilai R adalah koefisien linearitas atau CL. Yang keempat ada reproduksibilitas. Reproduksibilitas ini ada 3 macam. Yang pertama ada yang keluaran radiasi, yaitu memeriksa konsistensi keluaran radiasi pada beberapa eksposi dalam pengaturan generator yang tetap. Yang kedua ada reproduksibilitas tegangan, yaitu memeriksa konsistensi tegangan atau KVP pada beberapa eksposi dalam pengaturan tegangan yang tetap. Yang ketiga ada reproduksibilitas waktu penyinaran, yaitu memeriksa konsistensi waktu eksposi pada pengaturan generator yang tetap. Alat yang digunakan adalah dosimeter atau misalnya itu ada unforce atau piranha, waterpass, dan meteran. Nilai lolos ujinya itu CV kurang lebih 0,05. Cara kerjanya yang pertama adalah atur peralatan seperti pada uji akurasi tegangan. Yang kedua, atur kondisi eksposi pada pengaturan klinis misalnya 80 KVP, 20 MAS. Yang ketiga, catat nilai keluaran radiasi atau microgray, waktu penyinaran dan tegangan pada setiap eksposi. Yang keempat, lakukan paling sedikit 3 kali eksposi pada pengaturan yang tetap. Berikut adalah rumus analisa datanya. Lalu yang kelima ada kualitas berkas sinar X atau HVL yang bertujuan menilai kualitas berkas sinar X dan kecukupan filtrasi untuk menyaring radiasi sinar X energi rendah. Alat yang digunakan adalah X-ray multimeter, filter aluminium, dan meteran dengan nilai lolos ujinya itu CV kurang lebih 0,05 dan HVL lebih dari 2,3 mmAl pada 80 KVP. Pengujian HVL metode langsung dilakukan bersamaan dengan pengujian akurasi tegangan, yaitu mengambil data HVL terukur pada setting tegangan 80 kV. Cara kerjanya itu yang pertama, lepaskan filter tambahan, namun jika filter tambahan terpasang tetap dan tidak dapat dilepas, maka pengujian HVL dilanjutkan sesuai kondisi yang ada. Yang kedua, baca instruksi X-ray multimeter dan lakukan pengecekan dengan mengikuti instruksinya. Perlu diperhatikan batas kemampuan X-ray multimeter. Yang terakhir, letakkan detektor pada tempat datar, tegak lurus, sumbu utama atau menghadap tabung sinar X dan kolimasikan seluas ukuran detektor untuk kualitas berkas tertentu dan kondisi penyinaran. Jika menggunakan X-ray multimeter, caranya itu jika pesawat dapat diatur pada 80 kVp, atur pesawat di 80 kVp dan diekspos paling sedikit 1 kali, kemudian catat nilai HVL yang terukur. Yang kedua, jika pesawat tidak dapat diatur pada 80 kVp, atur pesawat pada beberapa kondisi penyinaran, misalnya 65 kVp, 75 kVp, 85 kVp, 90 kVp dengan MAS tetap, kemudian catat masing-masing KVL-nya. Yang terakhir, lakukan interpolasi pada rentang nilai maksimal plus minus 5 kVp terhadap nilai yang ditentukan atau misal 80 kVp, sertakan rumus interpolasinya.
Analisa datanya itu menggunakan X-ray multimeter. Nilai HVL itu sama dengan nilai HVL yang terbaca pada alat ukur. Menggunakan X-ray multimeter dan tidak ada pengaturan untuk 80 kVp. Plot KVP terukur versus HVL terukur menggunakan kalkulator atau Excel atau pengolah data buat grafik garis lurus. Tentukan persamaan linearitas dan hitung HVL pada 80 kVp. Menggunakan dosimeter. Yang pertama, atur kolimasi disarankan pada luas 10 x 10 cm. Yang kedua, ukur dosis radiasi tanpa menggunakan filter tambahan atau sesuai asalnya dengan faktor eksposi 80 kVp dan MAS tetap. Data ini merupakan data DO. Ketiga, tentukan nilai 50% dari dosis tanpa filter atau setengah DO. Yang keempat, letakkan filter aluminium pada kolimator dengan menambah ketebalan filter hingga dosis berkurang sekitar 50% dari dosis tanpa filter atau setengah DO. Yang kelima, disarankan ketebalan filter aluminium mulai dari 1 mm, 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 3, mm, dan seterusnya. Yang keenam, catat data tebal filter dan dosis pada setiap pengukuran. Yang ketujuh, catat filter tambahan yang dianalogikan sebagai filter tetap. Yang kedelapan, pengukuran HVL pada 80 kVp menggunakan nilai kVp hasil ukur bukan nilai kVp hasil setting. Lalu analisa data. Plot paparan radiasi terukur vs ketebalan filter yang digunakan. Yang kedua, menggunakan kalkulator atau Excel buat grafik garis lurus. Yang ketiga, nilai HVL adalah nilai ketebalan filter pada titik tengah atau 50% dari paparan radiasi yang terukur, atau dapat menggunakan rumus sebagai berikut. Yang ketiga, ada kebocoran tabung. Tujuan dari uji kebocoran tabung ini adalah untuk mengetahui posisi dan nilai kebocoran wadah tabung. Parameter uji ini harus dilakukan terhadap pesawat sinar X yang baru, lalu yang mengalami penggantian tabung, insersi atau wadah tabung, dan pesawat sinar X terpasang tetap yang pindah ruangan. Alat-alat yang digunakan ada dosimeter, plat timbal dengan ketebalan 3 mm, meteran, dan isolasi. Untuk pesawat dengan mode MA dan S terpisah, yang pertama itu catat nilai KVP maksimum dan arus kontinu. Pada pesawat, data arus kontinu dapat dilihat pada buku spesifikasi dari manufaktur atau referensi. Yang kedua, posisikan kolimator pada posisi tertutup sampai tidak ada celah. Pastikan tidak ada celah yang menyalakan lampu kolimator. Yang ketiga, tambahkan plat PB pada permukaan jendela kolimator yang telah ditutup. Yang keempat, atur kondisi eksposi KVP maksimum pada nilai yang mendekati maksimum dengan MA rendah dan waktu eksposi paling kurang 0,5 second. Pastikan rating tabung tidak terlampaui dan untuk pesawat tua dibatasi hingga 10 kV di bawah kondisi maksimum. Yang kelima, lakukan eksposi dan ukur laju dosis pada SDD 100 cm di 5 titik sekeliling wadah tabung atau sisi depan, sisi kanan, sisi belakang, sisi kiri, dan sisi atas. Bila SDD terpaksa kurang dari 100 cm, konversi laju dosis pada 100 jam dengan ISL atau Inverse Square Law. Yang keenam, catat data laju dosis yang terukur dalam microgray per jam. Untuk pesawat dengan mode AS, yang pertama tempatkan detektor sama dengan pengujian akurasi tegangan. Yang kedua, lakukan eksposi pada kondisi yang akan digunakan pada uji kebocoran dengan KV maksimum dan MAS maksimum dengan memperhatikan rating tabung. Pastikan rating tabung tidak terlampaui dan untuk pesawat tua dibatasi hingga 10 kV di bawah kondisi maksimum. Yang ketiga, catat waktu eksposi. Yang keempat, hitung MA setting dari faktor eksposi. Yang kelima, posisikan kolimator pada posisi tertutup sampai tidak ada celah. Lalu yang keenam, ada tambahkan plat PB pada permukaan jendela kolimator yang telah ditutup. Yang ketujuh, ada atur kondisi eksposi KVP maksimum atau pada nilai yang mendekati maksimum dengan MAS sesuai langkah nomor 2. Pastikan rating tabung tidak terlampaui dan untuk pesawat tua dibatasi hingga 10 kV di bawah kondisi maksimum.
Yang kedelapan, lakukan eksposi dan ukur laju dosis pada SDD 100 cm di 5 titik sekeliling wadah tabung atau sisi depan, sisi kanan, sisi belakang, sisi kiri, dan sisi atas. Bila SDD terpaksa kurang dari 100 cm, konversi laju dosis pada 100 cm dengan inverse Square Law. Yang terakhir, catat data laju dosis yang terukur dalam mikrograms per jam. Catatannya bisa dilihat pada presentasi berikut. Lalu analisa datanya menggunakan rumus seperti pada presentasi ini. Dengan X dot sama dengan laju dosis maksimum, lalu MA set sama dengan pengaturan MA saat eksposi dilakukan, lalu MA continue sama dengan arus continue alat. Yang keempat ada AEC. Dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada time darurat, yaitu bertujuan untuk memastikan timer darurat berfungsi dengan baik pada fungsi AEC. Alat yang digunakan adalah multimeter 2 mm timbal dengan nilai lolos ujinya itu timer cut off kurang lebih 6 second, MAS kurang lebih 600 MAS. Cara kerjanya yang pertama, letakkan plat timbal di atas baki tepat di atas AEC sehingga menutupi seluruh detektor AEC. Yang kedua, tempatkan detektor multimeter di tengah lapangan penyinaran pada permukaan buki yang telah ditutupi plat PB. Yang ketiga, tempatkan detektor multimeter di tengah lapangan penyinaran pada permukaan baki yang telah ditutupi plat PB. Yang keempat, aktifkan semua sensor AEC pada monitor panel kendali. Yang kelima, atur densitas AEC. Lalu lakukan eksposi. Yang ketujuh, catat waktu berhentinya. Analisa datanya itu yang pertama, bandingkan nilai timer cut off terukur dengan nilai lolos uji. Yang kedua, bandingkan MAS terbaca dengan nilai lolos uji. Lalu ada densitas standar dan uniformitas yang bertujuan untuk memastikan AEC berfungsi dengan baik melalui keseragaman respons sensor AEC. Alat yang digunakan adalah filter aluminium 21 mm, 2 mm timbal, water pass dan meteran dengan nilai lolos uji timer MAS kurang lebih 0,2 MAS rata-rata dan delta I kurang lebih 0,1 EI rata-rata. Cara kerjanya yang pertama, kita melakukan pengaturan posisi tabung sinar X dengan jarak 100 cm. Lakukan pengaturan kolimasi dengan menyinari area detektor AEC. Pastikan area sinar X melebihi area detektor AEC dengan 2 cm dari masing-masing tepi luar sensor AEC. Lalu tutup kolimator dengan filter aluminium 21 mm atau CU 2 mm. Tutup sensor AEC, yaitu untuk AEC dengan 3 sensor, tutup 2 sensor AEC dengan plat timbal. Untuk yang 5 sensor, tutup 4 sensor AEC dengan plat timbal. Lalu pada monitor panel kendali, nonaktifkan sensor yang telah ditutup PB. Lakukan penyetingan faktor eksposi pada penggunaan klinis. Masukkan reseptor citra pada baki dan lakukan eksposi, catat MAS dan indeks paparan. Yang terakhir, lakukan pengulangan untuk area detektor AEC yang lain. Berikut adalah rumus analisa datanya. Yang pertama ada hitung nilai delta MAS pada setiap MAS dengan persamaan berikut ini. Lalu ada hitung nilai error MAS dengan persamaan berikut ini. Yang kedua, hitung nilai delta EI pada setiap EI dengan persamaan berikut ini. Lalu ada hitung nilai error EI dengan persamaan berikut ini. Lalu ada penjejakan yang bertujuan memastikan AEC berfungsi dengan baik melalui respon dosis terukur terhadap perubahan KVP dan ketebalan pasien. Alat yang digunakan adalah Phantom, Unforce atau Piranha, water pass dan meteran. Lolos ujinya ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada variasi ketebalan Phantom dengan delta EI kurang lebih 0,1 EI rata-rata. Yang kedua, variasi KVP delta EI kurang lebih dari 0,15 EI rata-rata. Yang ketiga, variasi kombinasi ketebalan Phantom dan KVP delta EI kurang lebih 0,2 EI rata-rata. Cara kerjanya yang pertama, kita melakukan pengaturan posisi tabung sinar X dan baki dengan jarak 100 cm. Yang kedua, lakukan pengaturan kolimasi dengan menyinari area detektor AEC.
Yang ketiga, pastikan area sinar X melebihi area detektor AEC 2 cm dari masing-masing tepi luar AEC. Yang keempat, letakkan detektor di atas baki. Posisi detektor tidak boleh menutupi sensor AEC. Variasi ketebalan phantomnya itu, yang pertama, letakkan phantom perspex di atas detektor untuk mewakili variasi ketebalan pasien, misalnya phantom perspex dengan ketebalan 10 cm. Yang kedua, letakkan reseptor citra pada baki. Yang ketiga, lakukan pengaturan faktor eksposi pada penggunaan klinis. Jika KV dan MAS tidak bisa diatur, gunakan faktor eksposi otomatis. Yang keempat, lakukan eksposi. Yang kelima, catat nilai indeks paparan yang tercantum pada panel kendali dan catat nilai dosis pada alat ukur. Yang keenam, cetak film jika ada di analisa OD-nya dengan densitometer atau lakukan pembacaan CR dan catat indeks paparannya di monitor panel kendali. Yang ketujuh, lakukan pengulangan langkah A sampai F dengan ketebalan phantom perspex berbeda, yaitu 14, 20, dan 24 cm. Variasi KVP, letakkan phantom perspex setebal 20 cm di atas detektor atau letakkan phantom aluminium 21 mm ditempel di kolimator. Yang kedua, lakukan pengaturan faktor eksposi pada nilai 80 KVP jika masih bisa diatur atau pada faktor eksposi otomatis. Yang ketiga, lakukan eksposi. Yang keempat, catat nilai indeks paparan yang tercantum pada monitor, panel kendali, dan catat nilai dosis pada alat ukur. Yang kelima, lakukan pengulangan langkah A sampai D dengan tegangan bervariasi yaitu 90 dan 100 kVp. Kombinasi ketebalan phantom dan KVP atau ini dilakukan secara opsional. Yang pertama, letakkan phantom perspex setebal 10 cm di atas detektor. Yang kedua, lakukan pengaturan faktor eksposi pada nilai 60 kVp. Yang ketiga, lakukan eksposi. Yang keempat, catat nilai indeks paparan yang tercantum pada monitor dan catat nilai dosis pada detektor. Yang kelima, lakukan pengulangan langkah A sampai dengan D dengan melakukan kombinasi ketebalan dan KVP. Catatan pada kombinasi ketebalan phantom dan KVP ini, untuk CR readernya itu yang tidak dapat menampilkan indeks paparan dapat dicetak hasil eksposi ke film dalam mode RAW, kemudian ukur nilai OD atau optical density dengan menggunakan densitometer. Yang kedua, untuk DR, catat indeks paparan yang tampil di layar monitor panel kontrol. Berikut adalah analisa datanya. Yang pertama, kita hitung nilai rata-rata indeks paparan. Lalu yang kedua, hitung nilai delta EI-nya. Seperti pada presentasi berikut ini, nilai lolos ujinya itu delta EI kurang lebih 0,1 EI rata-rata, delta EI kurang lebih 0,1 EI rata-rata, delta EI kurang lebih 0,1 EI rata-rata atau keterangan ELI sama dengan nilai pengukuran indeks paparan ke I. Yang keempat, ada waktu respon minimum. Tujuan dari waktu respon minimum adalah memastikan AEC berfungsi dengan baik melalui nilai waktu respon minimum alat yang digunakan pada phantom, unforced, atau piranha. Cara kerjanya seperti pada presentasi ini. Terdapat 9 cara kerja yang dilakukan untuk melakukan waktu respon minimum. Berikut adalah rumusnya. Rumus analisa datanya. Waktu respon minimum itu sama dengan waktu ekspos yang terukur tetap dan tidak terpengaruh oleh ketebalan phantom. Nilai lolos ujinya itu T-respon minimum 20 milisecond untuk generator 1 fase, lalu T-respon minimum 1 sampai 3 ms untuk generator 3 fase dan HF. Sekian presentasi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.